Saudara, di tengah pemberlakuan PPKM darurat, petugas gabungan melakukan razia sejumlah rumah makan di Malang. Petugas gabungan TNI Polri, Dishub dan Satpol PP pada Senin siang merazia rumah makan dan restoran di Kota Malang. Petugas menyasar restoran yang masih melayani makan di tempat di masa PPKM darurat. Warung ataupun restoran yang melanggar diberi sanksi teguran. Himbauan ke rumah makan, restoran yang buka untuk tidak boleh ada pengunjung yang makan minum di tempat. Ya, sesuai dengan aturan yang saya sebutkan tadi sampai tanggal 20. Jadi kita lakukan tiap pagi dan malam. Hari ketiga pemberlakuan PPKM darurat, volume kendaraan yang melalui Bundaran Waru, Surabaya, Jawa Timur lengang. Sejak hari pertama hingga saat ini sudah ada ratusan kendaraan yang diminta putar balik oleh petugas gabungan. Hingga saat ini ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melalui Bundaran Waru telah diminta putar balik oleh petugas gabungan. Di Jawa Barat, selama PPKM darurat, sejumlah ruas jalan di Kota Bandung ditutup, seperti Jalan Merdeka, Jalan Dago, Jalan RE Marta Dinata atau Jalan Riau. Penutupan dilakukan lebih awal, yakni jam 11 siang karena mobilitas warga yang cukup tinggi. Warga diminta untuk patuh dalam menerapkan protokol kesehatan 5M, salah satunya mengurangi mobilitas, apalagi kasus COVID-19 di Kota Bandung belum melandai. Kita akan lihat bagaimana penerapan PPKM darurat di dua daerah, di Surabaya, Jawa Timur, dan di Bandung. Di Surabaya ada jurnalis Kompas TV, Via Irmar, dan di Bandung ada Reza Pratama. Kita akan ke Surabaya terlebih dahulu. Selamat petang, Via, bagaimana sejauh ini penerapan PPKM darurat di hari kerja di sana? Selamat petang, Ibrahim dan juga saudara. Ini sudah masuk di hari ketiga pemberlakuan PPKM darurat di Surabaya. Seperti salah satunya di Bundaran Waru yang jadi satu-satunya titik penyekatan dan juga pemeriksaan bagi seluruh kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang akan masuk ke kota Surabaya. Dan terpantau pada sore hari ini cukup lengang jika dibandingkan pada hari pertama dan juga hari kedua pemberlakuan PPKM darurat. Di mana di hari pertama dan kedua masih banyak kendaraan yang melalui Bundaran Waru dan juga masih banyak kendaraan yang diminta putar balik oleh petugas, terutama di hari pertama, yaitu ada di mana pemeriksaan dan juga penyekatan sempat menyebabkan kemacetan 1,5 km di hari pertama pemberlakuan PPKM darurat. Hal ini dikarenakan banyak pengendara yang tidak siap dan tidak memiliki sejumlah dokumen yang menjadi syarat wajib untuk masuk ke kota Surabaya selama pemberlakuan PPKM darurat. Namun di hari ketiga ini terpantau bahwa banyak pengendara yang sudah mengetahui dan sudah menyiapkan sejumlah dokumen wajib yang harus dibawa dan juga ditunjukkan kepada petugas gabungan yang bertugas di Bundaran Waru Surabaya. Di mana untuk dokumen wajib yang harus dibawa yaitu adalah surat keterangan sudah melakukan vaksinasi, kemudian juga surat keterangan bebas COVID-19, di mana bisa berupa hasil tes swab PCR yang berlaku 2 kali 24 jam atau juga bisa menunjukkan hasil tes swab antigen yang berlaku 1 kali 24 jam dan juga surat tugas atau surat keterangan bekerja bagi mereka yang memiliki keperluan bekerja di kota Surabaya. Bahkan tadi saya juga sempat melihat ada beberapa pengendara yang sudah siap dan juga memberikan surat domisili kepada petugas, terutama pengendara yang memiliki kendaraan yang berplat nomor selain Surabaya dan juga selain kota Sidoarjo. Mereka sudah menyiapkan surat domisili agar bisa masuk ke kota Surabaya. Karena memang untuk pemeriksaan di Bundaran Waru selama pemberlakuan PPKM darurat ini adalah bagi kendaraan yang tidak berplat nomor L, artinya yang tidak berasal dari kota Surabaya, dan juga tidak berplat nomor W, artinya adalah yang tidak berasal dari kota Sidoarjo. Sementara kendaraan yang berplat nomor L dan juga W dipersilakan masuk. Seperti itu, Ibrahim dan juga saudara. Dan ini juga yang perlu diingat dan juga perlu di-highlight oleh masyarakat, meskipun sudah memiliki sejumlah persyaratan wajib yang harus ditunjukkan kepada petugas, bukan berarti masyarakat bebas keluar masuk ke kota Surabaya dan bebas melakukan aktivitas di luar rumah. Justru sangat dihimbau kepada masyarakat yang tidak memiliki keperluan mendesak atau tidak memiliki kepentingan untuk bekerja di kota Surabaya untuk tetap di rumah saja, untuk tidak
melakukan aktivitas di luar rumah. Karena ada sejumlah sanksi yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Surabaya, Ibrahim dan juga saudara, bagi warga masyarakat yang masih beraktivitas di luar rumah melewati jam 8 malam, maka pemerintah Kota Surabaya akan mengajak masyarakat untuk mengunjungi makam Teputih yang merupakan makam COVID-19, di mana nanti mereka akan diajak untuk melihat betapa banyaknya orang yang meninggal dunia akibat COVID-19 dan kemudian juga diminta untuk melakukan kerja sosial di Kontak dan juga akan dilakukan tes swab antigen. Nah, selain itu juga, selain sanksi bagi mereka yang masih bekerja atau beraktivitas di luar rumah di atas jam 8 malam, pemerintah Kota Surabaya juga memberikan sanksi kepada tempat makan ataupun tempat umum lainnya seperti supermarket ataupun mal yang masih buka di atas jam 8 malam akan diberikan sanksi berupa administratif hingga penutupan. Dan ini diharapkan bisa jadi upaya yang efektif untuk menekan angka kasus 19 di Surabaya yang sudah mencapai angka 25.600 kasus COVID-19. Ibrahim. Baik, dari Surabaya kita akan bergeser ke Bandung, Jawa Barat, ada Reza Pratama. Reza, sejumlah ruas jalan ditutup, apakah ada kemacetan imbas dari penutupan jalan di sana? Ya baik Ibrahim dan juga saudara, selamat petang. Jika ditanyakan apakah ada kemacetan atau tidak, kami pantau tadi sekitar pukul jam 11 siang memang ada kemacetan akibat dampak penutupan jalan oleh petugas kepolisian. Tadi kemacetan terjadi di Jalan Wastu Kencana Kota Bandung yang akan mengarah ke Jalan Merdeka, kemudian akan mengarah ke Jalan Purnawarman dan juga ke Jalan Dago ini. Ada kemacetan di situ, cuman kemacetannya tidak terlalu lama begitu, cepat terurai begitu. Kemacetan ini terjadi karena memang sejumlah ruas jalan di Kota Bandung ini ditutup begitu sejak jam 11 siang tadi. Ini tidak biasa karena memang penutupan jalan di Kota Bandung biasanya pada siang hari ditutup pada akhir pekan saja. Namun ini hari Senin, jalan di Kota Bandung sudah ditutup pada siang hari, mulai dari jam 11 dan nanti akan dibuka kembali maksud kami jam 5 sore begitu. Jika bisa Anda lihat, juru kamera kami, Sunandar, akan memperlihatkan suasana jalan yang ditutup di Kota Bandung. Ini adalah Jalan Merdeka Kota Bandung, di mana di Jalan Merdeka ini ada pusat perbelanjaan yang memang kami pantau kemarin sudah dilakukan penutupan. Dan jika bisa Anda lihat, ini masih banyak orang yang memang lalu lalang begitu. Kami cukup sulit untuk membedakan apakah ini orang yang akan memang pulang kerja atau tidak, karena memang cukup sulit untuk membedakannya begitu. Ini adalah kesadaran masyarakat memang masih rendah begitu untuk mematuhi aturan pemerintah terkait PPKM darurat ini agar mengurangi aktivitas dan untuk tinggal di rumah saja begitu. Jika Anda lihat masih banyak orang yang memang berfoto-foto begitu di sekitaran jalan, memanfaatkan jalanan yang ditutup. Kami sendiri untuk mengingatkan kepada masyarakat terkait PPKM darurat ini, mengingatkan kembali masyarakat akan harus patuh ketika PPKM darurat ini. Beberapa kebijakan di Kota Bandung sendiri memang pusat perbelanjaan ditutup begitu, dan kemudian sejumlah ruas jalan ditutup. Nantinya apakah jika jalan ini akan kembali ditutup pada keesokan hari, melihat situasi apakah lalu lintasnya akan ramai atau tidak, karena cukup hari ini mobilitas masyarakat di sejumlah ruas jalan yang tidak ditutup ini cukup tinggi. Ibrahim. Berdampak pada mobilitas warga di ruas jalan yang tidak ditutup, kemacetan terjadi di sana. Terima kasih Reza Pratama dari Bandung, Jawa Barat, dan juga Via Irmar dari Surabaya, Jawa Timur.